Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa menghadiri dan menyaksikan akad nikah yang telah dilaksanakan antara Akhi Alim dan Ukhti Citra. Nah, alhamdulillah akad nikahnya sudah selesai. Tinggal nanti bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat salaman nanti sebelum pulang, mengucapkan doa untuk pengantin yang doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dan semoga Allah mengumpulkan antara Alim dan Citra dalam keadaan baik. Para bapak, ikhwan dan ibu rahimakumullah, saya diminta untuk memberikan ceramah atau nasihat. Maka setelah kita doakan kepada pengantin, ini mungkin ada sedikit wejangan, baik untuk khususnya pengantin yang baru yang akan mengarungi rumah tangga yang nantinya di lautan lepas, atau untuk kita-kita yang sudah lama. Nah, bapak-bapak, ikhwan dan ibu rahimakumullah, agar rumah tangga kita tetap harmonis, rumah tangga kita ini tetap aman damai di dunia dan akhirat, mestinya kita harus mengetahui untuk apa itu menikah, apa hikmah menikah, untuk apa kita berumah tangga. Nah, saya mencoba untuk menerangkan tentang hikmah nikah. Yang pertama, bapak-bapak, ikhwan dan ibu rahimakumullah, nikah itu untuk melanjutkan kehidupan manusia. Keberlangsungan manusia ini tidak akan bisa tanpa adanya lahir generasi yang baik, rumah tangga yang baik. Generasi yang baik tidak akan muncul kecuali dengan pernikahan dan rumah tangga yang baik. Maka oleh karena itu berarti pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik. Kita doakan semoga Alim dan Citra nanti mendapatkan keturunan yang baik-baik, keturunan yang saleh dan salehah. Oleh karena itu, mestinya ini sebelum mungkin nanti bapak ibu yang punya anak, sebelum menikah itu harus melihat dulu. Kalau orang Jawa ada bebet, bobot, dan bibit. Kalau di dalam Islam kata Rasulullah, wanita itu dinikahi karena 4. Yang pertama li jamaliha, karena cantiknya. Tapi nggak cukup cantik aja. Yang kedua li maliha, yang kaya. Cantik, kaya. Yang ketiga li nasabiha, nasab atau keturunan orang yang baik. Sudah cantik, kaya, keturunan orang baik. Dan yang paling penting lagi kata Rasulullah, yang keempatnya adalah dipilih agamanya. Rasulullah mengatakan fadfar lidzatiddin, maka pilih atau prioritas adalah masalah agamanya. Nah, kalau empatnya ini sudah dapat, luar biasalah, agamanya baik, tapi prioritas yang agama. Karena seorang wanita yang beragama akan bisa menjaga diri, menjaga kehormatan diri, dan akan menjaga keluarganya. Para bapak, ikhwan dan ibu rahimakumullah, selain katakanlah 4,
Mungkin bagi orang yang ingin mencari itu juga perlu dalam hal nasab ini, keturunan itu kira-kira ada nggak anak atau anak yang keberapa, karena Rasulullah mengatakan tazawwajul wadud wal walud, nikailah wanita-wanita yang wadud, yang banyak anaknya dan yang banyak kasih sayang. Para bapak, ikhwan dan ibu rahimahullah, yang kedua, hikmah yang kedua, hikmah dari pernikahan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ghorizah, naluri kepada hamba-hambanya, kepada seluruh makhluk, yaitu kebutuhan biologis. Hampir semua makhluk, termasuk binatang dan juga termasuk manusia. Yang membedakan binatang dan manusia adalah nikah. Binatang kawin bisa punya anak. Nah, orang-orang yang tidak beriman kawin juga. Namun dengan perkawinan yang di luar nikah yang namanya zina, itu kan merusak keturunan. Maka menikah adalah menjaga keturunan, karena di dalamnya ada tabadul wa ta'awun antara suami dan istri dalam memelihara, dalam mendidik generasi yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Bagi wahai anak muda, bagi kalian yang sudah mampu, maka hendaklah falyatazawwaj, untuk segera menikah, karena menikah itu bisa mencegah dari pandangan mata lirik yang bukan miliknya, melihara diri dari pandangan mata, dan memelihara diri dari kemaluan yang tidak pada tempatnya. Nah, dalam hubungan biologis ini, maka Rasulullah mengajarkan, maaf ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang pengantin lama, hafal nggak doa ini? Kalau nggak hafal payahlah. Rasulullah pernah mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian menggauli istrinya, idza ata ahadukum imra'atahu, kemudian membaca doa bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana, dengan nama Allah ini sebelum berhubungan. Wah, ini Ustaz ini porno. Enggak, ini penting. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi istrinya kemudian membaca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, itu doanya, maka kalau ditakdirkan dia punya anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh setan. Kenapa? Bapak, ikhwan dan ibu rahmatullah, kata Rasulullah, setan itu akan hidup, akan bersama, ya, bareng dengan manusia dalam 3 hal. Yang pertama, ketika seseorang masuk rumah tidak membaca doa, tidak menyebut nama Allah, setan masuk, kata Nabi, adroknal mabit. Oh, saya masuk juga. Jadi bapak, ketika kita masuk rumah kita masing-masing, kok kita nggak baca doa, maka setan ikut masuk dalam rumah itu sambil mengatakan adroknal mabit. Oh, kami dapat penginapan di rumah ini. Setan dapat penginapan. Kemudian masuk rumah makan, ketika makan nggak baca bismillah, maka setan mengatakan adroknal mabit wal asa. Oh, kamu sudah dapat penginapan, dapat makan lagi. Setelah makan berhubungan nggak baca doa lagi, kata setan. Wasal, setan ikut bersamanya, Pak. Ketika suami menggauli istrinya kok tidak membaca doa, setan ikut bergabung di situ. Punya anak, maaf, wajar kalau anaknya bandel. Pak Ustadz, anak saya kok bandel kali, Pak Ustadz.
Pak, dulu waktu malam itu Bapak berdoa. Enggak, wajar lah. Ikut bersamanya setan. Masya Allah. Bapak-bapak, jadi dalam hal ini termasuk hikmah pernikahan adalah menyalurkan biologis pada tempatnya, dan itu berpahala. Jadi nikmat yang paling besar dan dapat pahala itu sudah berhubungan, itu nikmat dapat pahala lagi. Baik, yang ketiganya Bapak Ikhwan dan Ibu rahimahullah, yang ketiganya hikmah nikah adalah menyempurnakan agama. Orang yang sudah nikah itu sudah separuh dari agama sudah dia laksanakan. Rasulullah mengatakan, man nakaha faqad ahraja syatra dinihi. Barang siapa yang menikah, berarti dia setelah menyempurnakan separuh dari agamanya. Fattaqullaha syatral baqi, maka tinggal menjaga separuh sisanya. Jadi sudah separuh. Maka bahkan ada seorang sahabat yang mengatakan, sholatnya orang yang menikah dengan orang yang belum nikah itu beda. Sekali sholat orang yang sudah menikah itu lebih baik daripada 40 kali sholatnya yang belum menikah. Dan orang yang sudah menikah itu banyak pahala yang tidak bisa dikerjakan oleh orang yang tidak menikah. Apa contohnya? Maaf, ketika suami cium istri berpahala, besar pahalanya. Ketika pegang tangannya dan lain, semuanya berpahala. Yang itu tidak bisa dikerjakan orang yang belum nikah. Kalau yang belum nikah, pegang siapa? Dosa malah kalau orang lain yang dipegang. Ya, makanya dalam hal ini berarti nikah adalah menjaga separuh agamanya. Maka yang belum menikah segeralah untuk menikah. Sayang, maka Ali bin Abi Thalib itu ketika Fatimah Az-Zahrah meninggal, nggak lama Ali bin Abi Thalib begitu istrinya meninggal berapa hari, besoknya langsung menikah. Kenapa? Ketika ditanya, hei Li, kok kamu cepat kali? Apa kata beliau? Saya khawatir saya meninggal menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak menikah. Masya Allah. Baik, kemudian yang keempat ya, yang keempatnya yang ini yang terakhir, nikah itu mempunyai hikmah untuk mendapatkan mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pasti yang diimpikan oleh semua keluarga. Sakinah itu ketenangan, tenang jiwanya. Bagaimana sih keluarga yang sakinah? Yang sakinah itu suami istri tenang di rumah, nggak suka keluar, nggak suka jajan. Gimana bisa tenang? Istri suami nggak suka kemana, kafe, ngapain di rumah, suntuk. Nah ini istrinya kurang bisa ngerayu, istrinya kurang bisa memberikan polesan kepada suaminya. Berarti nggak sakinah di rumah. Bisa jadi mungkin istrinya sih ngomel aja, nggak tahan panas kalau di rumah, nggak sakinah. Masya Allah. Sakinah itu rasa tenang, damai. Sakinah adalah hasil dari dua hal, yaitu mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu apa? Cinta. Bagaimana suami mencintai istri, istri mencintai suami. Satu contoh sajalah, maaf ya, ini ya biar gak tegang kali, agak santai, gurau sedikit. Ini satu contoh orang mawaddah. Ada ustadz merangkan gini, maaf, ini contoh mawaddah. Ketika istri sedang masak, datang suami, maaf ya, pegang yang pinggulnya sambil colek, itu mawaddah. Kemudian mungkin sedang nyuci, dari belakang dipeluk, tiba-tiba, itu mawaddah. Nggak perlu kayak gitu. Masya Allah, nggak ada mawaddah. Masa kaku kali di rumah, masa peluknya cuma di kamar, di mana-mana. Itu contoh mawaddah. Kok saya nggak pernah ya? Besok mulai.
Itu mawadah namanya. Tiba-tiba cium dari belakang, loh, itu namanya kehidupan mawadah atau itu namanya romantis? Saya yakin kalau suami-suami, bapak-bapak kayak gitu, istrinya seneng. Apalagi di telinganya dikatakan sayang, Masya Allah, langsung berbunga-bunga. Lah itu namanya mawadah. Nah, kemudian setelah mawadah ada rohmah. Rohmah itu apa? Kasih sayang, saling membantu pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Termasuk rohmah adalah saling memahami kebiasaan, tabiat, karakter dan lain sebagainya. Maka kalau sudah ada mawadah dan rohmah akan menjadi apa? Sakinah. Nah, dengan apa kira-kira supaya di rumah itu ada sakinah, mawadah, warahmah? Yang pertama, terapkan syariat Islam di dalam rumah. Mestinya gitu. Nah, kalau hanya usaha, karena Pak, sakinah itu dari Allah, Pak. Dalam surat Al-Fatah, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, Allah yang menurunkan sakinah. Sakinah itu Allah yang ngasih. Nggak bisa kita buat-buat. Nah, syariat Islam di rumah, yang laki-laki sholat 5 waktu usahakan di masjid. Di masjid ya. Jangan di rumah. Apalagi kalau maaf ya, suaminya nggak pernah sholat, istrinya rajin sholat. Waduh, udah apa, hatinya sudah nggak cocok ini, ya kan? Tapi suaminya sholat 5 waktu ke masjid, apalagi bapak-bapak, suami-suami ini mestinya ke masjid, terutama sholat subuh mestinya. Dan kalau bangun, mestinya bangun tidur entah jam berapa, yang duluan bangun itu mestinya yang laki-laki, jangan terbalik. Itu pemimpin gagah, saya bangun duluan, saya bangunkan istri saya bangunkan anak saya. Itu contoh dia seorang pemimpin yang baik, bangunkan anak-anaknya. Jangan terbalik, malah istrinya duluan sudah masak, suaminya masih ngorok. Itu Masya Allah, nggak sakinah di situ. Malah nanti akhirnya Pak, suami yang takut istri. Nah, kemudian yang kedua, selain sholat ya, sholat berjamaah, sholat sunnah, ada baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Banyak kali kisah-kisah, cerita-cerita yang dengan baca Al-Quran rumah itu sakinah. Kenapa? Karena malaikat datang. Ketika kita baca Al-Quran, malaikat itu datang mendengarkan. Rame malaikat tuh dengar. Masya Allah, malaikat itu membawa kesejukan, malaikat itu membawa kedamaian. Maka kata Rasulullah, orang yang nggak pernah baca Quran itu seperti rumah kosong. Rumah yang tidak pernah untuk baca Quran seperti kuburan angker, ngeri. Bacalah Al-Quran di dalamnya tiap hari. Kemudian yang berikutnya, supaya sakinah mawadah warahmah itu ketika mencari maisah, mencari maisah, ekonomi atau katakanlah pekerjaan yang halal. Jangan bawa ke rumah yang haram-haram. Ini jalan yang walaupun sedikit asal halal akan lebih bagus, banyak dan halal. Ya, kenapa? Karena akan mempengaruhi cara berpikir, ketenangan dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya masih banyak sekali. Yang jelas syariat Islam ditegakkan di dalam rumah itu. Kemudian yang terakhir, supaya bisa sakinah mawaddah warahmah itu kepada kedua orang tua harus baik. Anak yang tidak taat kepada orang tua, benci bahkan bermusuhan dengan orang tua, yakin tidak akan bahagia dunia akhirat. Walaupun harta melimpah, gak akan bahagia dia. Karena orang tua itu adalah sebagai sandaran, sebagai pegangan lah bagi anak, walaupun kita sudah berkeluarga. Sekian kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat khususnya pengantin baru dan untuk kita semua. Kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.